tentang sejarah permainan olahraga catur ini, tidak ada catatan sejarah resmi yang pasti tentang awal mula olahraga catur. Namun beberapa sumber terpercaya seperti H.G.R. Murray, penulis buku History of Chess pada tahun 1913, catur berasal dari India dan mulai ada pada abad ke-6. Di sana catur dikenal dengan nama Chaturanga, yang artinya 4 unsur yang terpisah. Pada awalnya, bidak-bidak catur memang hanya dibagi menjadi 4 jenis, bukan 6 seperti sekarang ini. Hal ini sesuai dengan kepercayaan India kuno yang mengenal 4 unsur kehidupan yang hakiki, yaitu api, udara, tanah, dan air. Pengklasifikasian bidak-bidak catur di masa itu disesuaikan dengan kepercayaan tersebut, sehingga dianggap sebagai simbolisasi cara-cara hidup manusia. Selain itu, dalam permainannya, catur mengandalkan analisa dan ketajaman otak pemain, disertai keterampilan strategi dalam menentukan langkah-langkah untuk jalan, rencana, resiko, serta menentukan kapan harus berkorban agar menang. Elemen-elemen ini juga sering ditemui dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga olahraga ini cepat mendapat tempat di hati masyarakat pada zaman tersebut. Lain pendapat Murray. Lain pula pendapat Samuel Howard Sloan, seorang pemain catur, penerbit, dan tokoh politik asal Amerika Serikat yang banyak mempelajari sejarah catur. Jadi penerbit dan tokoh politik asal Amerika ini banyak mempelajari tentang sejarah catur. Menurut Sloan, jika memang catur awalnya ditemukan di India, seharusnya pemain tersebut akan muncul dalam literatur Sanskrit atau Sanskerta. Kenyataannya, tak ada satupun literatur Sanskrit di India sebelum abad ke-6 yang menyebut soal permainan catur tersebut. Lebih lanjut, menurut Sloan, para pujangga-pujangga di Tiongkok sebaliknya sudah menyebutkan permainan ini dalam syair-syair mereka 800 tahun sebelumnya. Sehingga menurut Sloan, negeri tirai bambu adalah tempat asal permainan catur, dan papan catur di masa itu tidak berbentuk kotak seperti sekarang, melainkan berbentuk bulat. Sementara itu bidak-bidak catur justru dibagi menjadi 4 jenis, yakni raja, banteng, menteri, dan kuda. Itu aja mungkin sejarah dari permainan olahraga catur. Terima kasih. Aturan catur adalah olahraga yang dilakukan menggunakan papan permainan yang terdiri dari 64 kotak dengan ukuran 8x8. Kotak tersebut dibagi menjadi 2 warna yang mewakili 2 pemain yang akan bertanding. Karena itu, catur adalah olahraga yang hanya bisa dimainkan oleh 2 orang, tidak kurang dan tidak lebih. Berikut contoh papan catur kosong. Abjad dan angka yang ada di setiap papan mewakili masing-masing kotak dan menjadi nama untuk kotak yang bersangkutan. Contoh, A1 adalah sebutan untuk kotak yang berada di pojok kiri bawah. Dilanjutkan dengan B1 untuk kotak yang sebelah kanan, C1 untuk kotak yang sebelah kanan, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tene. Saya akan membaca tentang aturan-aturan main catur. Beberapa istilah penting dalam main catur. Castling. Seperti yang telah dijelaskan di atas, castling melibatkan 2 buah bidak, yakni raja dan benteng. Tujuan gerakan ini pada umumnya adalah untuk memberikan perlindungan pada bidak raja dari skak atau skakmat. Gerakan ini dilakukan memindahkan raja sebanyak 2 kotak dari posisi awalnya ke arah salah satu benteng dan memindahkan benteng ke kotak di sebelah raja.
Di sisi lain, castling hanya dapat dilakukan sekali saat tidak ada bidak lainnya di antara raja dan benteng, dan kedua bidak tersebut belum bergerak sama sekali. Dan yang kedua, promosi. Promosi sesuai namanya, promosi berarti kita mendapatkan hak untuk melakukan upgrade terhadap bidak catur kita. Dalam hal ini, pion hak ini bisa diperoleh saat kita berhasil menggerakkan salah satu pion kita ke kotak paling depan, atau dengan kata-kata salah satu kotak di baris pertama lawan. Saat pion mendapatkan promosi, kita bisa menukarnya dengan salah satu pion, mendapatkannya dengan salah satu pion. Kita bisa menukarnya dengan salah satu di antara benteng, rok kuda, menteri atau ratu. Yang ketiga, skak. Skak adalah istilah yang paling sering digunakan dalam catur. Skak terjadi saat salah satu pemain melakukan gerakan untuk menyerang raja lawan dan membuat berada dalam posisi siap ditangkap atau dimakan pada gerakan selanjutnya, karena setelah diskak, seorang pemain harus segera mengamankan rajanya, baik itu dengan memindahkannya ke kotak lain menggunakan salah satu bidak untuk melindungi raja, atau menangkap bidak yang melakukan skak. Yang keempat, skakmat. Saat skakmat terjadi artinya permainan telah berakhir dengan pihak yang melakukan skakmat memenangkan pertandingan. Skakmat terjadi saat pihak lawan tidak dapat melakukan apapun untuk melindungi rajanya dari ancaman ditangkap atau dimakan. Pada gerakan selanjutnya tergantung tingkat kemahiran seseorang pecatur. Skakmat dapat terjadi setelah hanya tersisa bidak catur saja, atau bahkan saat raja belum bergerak sama sekali. Yang kelima, Sri Draw. Ini juga adalah alternatif lain. Berakhir sebuah permainan catur, seri terjadi saat tidak ada pihak yang bisa memenangkan beberapa varian seri termasuk stalema. Saat pemain mendapatkan giliran bergerak, tidak mampu pihak pilihan untuk menjalankan bidaknya, tapi juga tidak berada dalam posisi diskak. Saat salah satu atau kedua pemain hanya bisa melakukan gerakan yang sama sampai 3 kali berturut-turut, dan 50 moverul saat tidak ada bidak yang ditangkap atau dimakan, dengan tidak ada pion yang bergerak setelah 50 gerakan untuk masing-masing pemain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati, NIM 1901042031. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan pada permainan catur. Berikut ini adalah gerakan yang diperbolehkan untuk masing-masing bidak, baik saat bergerak ke kotak kosong atau saat menangkap atau memakan bidak lawan. Nomor 1, benteng. Benteng atau rok dapat bergerak ke kotak kosong atau menangkap bidak lawan di kotak maupun secara horizontal atau vertikal dalam satu gerakan selama kotak-kotak yang dilalui dalam jalur tersebut kosong. Benteng dalam jalur tersebut kosong. Rok juga bisa melakukan gerakan chasing
bersama dengan Raju King. Nomor 2, kuda atau knik hanya bisa bergerak ke kotak kosong atau menangkap bidak lawan dalam satu pola gerakan yang unik, yakni gerakan membentuk pola huruf L yang dikombinasikan dari gerakan horizontal sebanyak 2 kotak dan gerakan vertikal sebanyak 1 kotak, atau dari gerakan horizontal sebanyak 1 kotak dan gerakan vertikal sebanyak 2 kotak. Gerakan ini tidak dapat diblokir karena kuda atau knik tetap dapat bergerak walaupun ada bidak-bidak lain di sekelilingnya. Dan yang ketiga itu mentari atau bishop, dapat bergerak ke kotak kosong atau menangkap bidak lawan di kotak maupun hanya secara diagonal dalam satu gerakan selama kotak-kotak yang dilalui dalam jalur tersebut kosong. Dan nomor 4, ratu atau queen diperbolehkan bergerak ke kotak kosong atau menangkap bidak lawan di kotak manapun secara horizontal, vertikal, atau diagonal dalam satu gerakan selama kotak-kotak yang dilalui dalam jalur tersebut masih kosong. Dan yang kelima yaitu raja atau king, diperbolehkan bergerak ke kotak kosong atau menangkap bidak lawan di kotak manapun secara horizontal maupun vertikal atau diagonal, tetapi hanya sejauh 1 kotak. Selain itu, raja atau king juga diperbolehkan melakukan gerakan casting bersama benteng atau rock yang akan dibahas. Bidang lawan di kotak manapun secara horizontal, vertikal, atau diagonal, tetapi hanya sejauh 1 kotak. Selain itu, raja atau king juga diperbolehkan melakukan gerakan castling bersama. Dan yang keenam yaitu poin atau pawn, hanya bisa bergerak maju ke depan sebanyak 1 kotak. Untuk gerakan pertama, poin juga bisa maju ke depan sebanyak 2 kotak. Kotak yang dituju harus kosong, sedangkan untuk menangkap atau memakan bidang lawan yang ingin ditangkap harus berada di salah satu kotak diagonal di depan poin. Hal ini membuat poin mempunyai gerakan yang berbeda saat menuju kotak yang kosong dan saat menangkap atau memakan bidang lawan. Jika berhasil mencapai kotak paling depan, poin juga memiliki hak untuk melakukan promosi yang akan kita bahas selanjutnya. Kosong atau menangkap bidak lawan di kotak manapun secara horizontal maupun vertikal atau diagonal, tetapi hanya sejauh 1 kotak. Selain itu, raja atau king juga diperbolehkan melakukan gerakan casting bersama benteng atau rock yang akan dibahas. Bidang lawan di kotak manapun secara horizontal, vertikal, atau diagonal, tetapi hanya sejauh 1 kotak. Selain itu, raja atau king juga diperbolehkan melakukan gerakan castling bersama. Dan yang keenam yaitu poin atau pawn, hanya bisa bergerak maju ke depan sebanyak 1 kotak. Untuk gerakan pertama, poin juga bisa maju ke depan sebanyak 2 kotak. Kotak yang dituju harus kosong, sedangkan untuk menangkap atau memakan bidang lawan yang ingin ditangkap harus berada di salah satu kotak diagonal di depan poin. Hal ini membuat poin mempunyai gerakan yang berbeda saat menuju kotak yang kosong dan saat menangkap atau memakan bidang lawan. Jika berhasil mencapai kotak paling depan, poin juga memiliki hak untuk melakukan
promosi yang akan kita bahas selanjutnya. Terutama hal yang paling utama dalam permainan catur adalah kita harus memahami cara memasang semua yang ada di catur. Oke, langsung saja kita pasang pion terlebih dahulu. Nah, untuk pion itu memasangnya di baris kedua sini ya. Kita hitung ini baris pertama, ini baris kedua. Untuk pion semuanya seperti ini memasangnya. Dan kita lanjut. Untuk pemasangan ini si bom itu di pojok sini ya. Bom di pojok, satu lagi ini bom di pojok sebelah kanan dan kiri ya, untuk si bom. Oke, lanjut. Sekarang kita pasang kuda seperti ini ya. Kuda di sebelah kiri, sebelah si bom, sebelah kanan, sebelah si bom. Kita lanjut ke seluncur ya. Seluncur kita pasang sebelah kuda seperti ini, seluncur hitam. Ini seluncur putih juga sama sebelah kuda seperti ini ya. Nah, ini yang harus diperhatikan nih untuk pemula. Untuk raja warna putih itu harus dipasang di warna hitam ya. Dan untuk pentri di sebelah raja. Sama seperti halnya ya, raja warna hitam itu dipasangnya di sebelah warna putih. Kalau raja hitam warna putih ya, diingat. Tapi kalau raja putih harus dipasang di kotak hitam. Dan ini menteri selalu di sebelah raja. Oke. Untuk pemula belajar catur itu gimana sih cara jalannya? Oke, yuk perhatikan, simak video ini. Ya, kita belajar pion dulu ya, pion. Pion itu paling mudah di permainan catur ini. Pion itu paling mudah ya untuk dipelajari. Untuk pion itu hanya bisa maju. Seperti ini. Satu langkah ya. Di awal game itu hanya satu langkah dan dua langkah pun bisa. Seperti ini. Oke. Ingat, pion hanya satu langkah atau dua langkah di awal game. Ya, untuk pion. Kita kembalikan saja ya. Sudah paham ya untuk pion ya. Saya ingin memberitahu untuk kuda nih, kuda itu ya lebih sulit dari yang lain. Kita taruh di sebelah sini saja kudanya ya. Kuda itu jalannya L. Di permainan catur itu kuda jalannya L. Hanya seperti ini. Ini L. Nah, ini L. Paham ya? Bisa seperti ini juga ya. Ini. Nah, pokoknya kuda itu L. Jalannya L. Bisa seperti ini juga ya. Dipahami? Kuda itu L jalannya. Bisa seperti ini. Nah, nih kuda seperti ini jalannya ya. Nah, sekarang untuk seluncur putih. Kenapa saya sebut seluncur putih? Karena dia berdirinya di kotak warna putih.
Untuk seluncur putih itu mudah ya. Hanya seperti ini saja. Dia berjalan di warna putih. Tidak bisa di warna hitam ya. Di warna putih. Seperti ini ya. Begini. Oke, sudah paham? Seluncur warna putih. Dan sekarang seluncur berwarna hitam tidak beda jauh dengan seluncur berwarna putih. Dia hanya berjalan di warna hitam, di kotak hitam. Seperti ini ya. Seperti ini. Bisa maju samping, bisa mundur samping. Ya, seperti ini ya. Begini. Yang penting warna hitam. Melangkahnya itu di warna hitam. Oke, sudah paham ya untuk seluncur. Lanjut. Nah, untuk si bom. Bom ini juga mudah ya untuk dipahami ya. Dia itu jalannya hanya samping seperti ini, samping ya, samping seperti ini, maju seperti ini, mundur seperti ini. Nah, hanya seperti itu. Dia tidak bisa menyerong ya, tidak bisa menyamping. Dia hanya bisa maju, samping, nah ya, dan mundur. Hanya seperti ini jalannya ya untuk si bom. Oke, paham ya? Si bom hanya bisa samping seperti ini. Tidak bisa kayak seluncur begini ya, menyerong seperti ini, tidak bisa. Dia hanya bisa maju, mundur, kiri, kanan, depan, belakang ya, seperti itu saja ya untuk sebom. Oke, lanjut. Nah, ini dia yang paling spesial di permainan catur itu, menteri. Menteri itu jalannya wow banget di permainan catur ini. Menteri itu sangat digunakan ya, sangat diperlukan di permainan catur ini. Hati-hati jangan sampai kemakan, karena menteri itu bisa jalan seperti bom, depan, belakang, samping kiri, samping kanan ya. Bisa seperti seluncur juga, samping hitam. Kalau dia lagi berdiri di warna hitam seperti ini. Kalau dia sedang berdiri di warna putih, dia bisa ke putih begini, menyerong seperti ini, seperti seluncur ya. Peran menteri itu sangat penting di permainan catur, itu sangat penting. Oke. Ya. Seperti itulah menteri. Oke. Sip. Semoga kalian paham dengan video ini. Jika kalian suka, di like, di subscribe, di komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.